Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurunada dengan MPM 2151090 di kelas 1 IHPH semester 1 Hukum Adat di Universitas Internasional Batam. Dan terima kasih banyak kepada dosen saya, Miss Rina Syariani Syarullah, SHMCL PhD, dan Miss Winda Fitri SHMH selaku dosen hukum adat di Universitas Internasional Batam yang telah membimbing saya di semester pertama ini. Mari masuk ke topik pembahasan yang pertama, mengenai pengertian dari hukum. Hukum sebuah peraturan berupa norma dan sanksi yang ditunjukkan untuk mengatur tingkah laku manusia, memelihara ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya, adat. Sebuah konsep budaya yang meliputi nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, pranata, dan hukum adat yang mengatur perilaku manusia di antara mereka, yang biasanya lazim dipraktikkan dalam suatu kelompok masyarakat. Dan selanjutnya, hukum adat. Sebuah aturan yang merupakan hasil dari praktek adat istiadat tradisional dari waktu ke waktu dan dengan demikian menjadi sumber hukum. Sumber hukum ini diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum lainnya, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Serta hukum adat, hukum tidak tertulis, karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Masuk ke topik pembahasan kedua, yaitu unsur-unsur hukum adat. Hukum adat memiliki unsur-unsur diantaranya yaitu tingkah laku yang selalu dilakukan oleh masyarakat, dan terdapat sebuah keputusan dari kepala adat, serta memiliki sanksi hukum, termasuk hukum tidak tertulis, dan ditaati setiap masyarakat hukum adat. Selanjutnya, ciri-ciri dalam hukum adat. Hukum adat memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu lisan. Maksud dari kata lisan yaitu tindakan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undang dan tidak dikodifikasi. Tidak sistematis, terdapat keputusan dari kepala desa dan tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undang. Tidak teratur, dan terakhir pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan. Selanjutnya ada corak dan sifat dari hukum adat. Pada dasarnya, corak dan sifat hukum adat ada 4. Yang pertama, magis religius atau magis religius. Yang kedua, monunal atau kebersamaan. Yang ketiga, konkret atau visual. Dan yang keempat yaitu kontan atau tunai. Lanjut ke topik pembahasan ketiga, unsur terbentuknya hukum adat. Banyak pakar yang berpendapat bahwa hukum adat banyak dipengaruhi oleh agama. Adapun dalam sebuah seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta, dinyatakan bahwa terwujudnya hukum adat dipengaruhi oleh agama. Terdapat banyak teori yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh agama dan hukum adat. Selanjutnya, dasar berlakunya hukum adat. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tidak secara langsung menyebutkan istilah dari hukum adat, tetapi melalui ketentuan perihal pasal 2 sudah divalidasi bahwa di luar hukum perundang-undang serta diakui pula hukum-hukum yang tidak tertulis disebut dengan hukum adat. Topik pembahasan keempat membahas mengenai personalitas yang terikat oleh hukum adat. Hukum adat pada prinsipnya hanya berlaku bagi golongan pribumi atau bumi putra, golongan Eropa, dan golongan timur asing. Pada prinsipnya, tidak tunduk pada hukum adat, kecuali untuk hal-hal yang memang diwajibkan oleh undang-undang. Misalnya, semua perbuatan yang berkaitan dengan hak atas tanah, tentang perihal, peralihan, pencabutan, dan pembebanan. Semua golongan penduduk harus tunduk pada hukum adat mengenai tanah pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Pokok Agraria. Topik pembahasan kelima, adat istiadat. Sebuah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang dan telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai dan norma, kaidah, keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat desa atau satuan masyarakat lainnya, serta memiliki nilai dan norma yang masih dihayati serta dipelihara masyarakat, sebagaimana terwujudnya dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Lanjut, ada perbedaan adat istiadat dengan hukum adat. Adat ada sebuah aturan atau perbuatan yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu. Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan sosial yang sejak lama telah ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Serta ada pun menurut pakar Van Dijk, perbedaan antara hukum adat dengan adat istiadat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat istiadat sumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Pembahasan keenam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum adat, di samping kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi alam. Juga ada faktor-faktor yang bersifat tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada magis dan animisme, yaitu alam pemikiran magis dan animisme pada dasarnya dialami oleh setiap bangsa di dunia. Di Indonesia, faktor magis animisme cukup besar pengaruhnya. Hal ini dapat dilihat pada upacara-upacara adat yang bersumber pada kekuasaan serta kekuatan gaib. Contohnya, kepercayaan kepada makhluk halus, roh-roh, dan hantu yang menempati seluruh alam semesta dan juga gejala alam, semua benda yang ada di alam bernyawa. Yang kedua, faktor agama. Maksudnya, faktor agama di Indonesia cukup banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum adat. Contohnya, agama Hindu. Pada abad ke-8, masuknya orang India ke Indonesia dan membawa agamanya. Pengaruhnya dapat dilihat di Bali. Hukum-hukum Hindu berpengaruh pada bidang pemerintahan raja dan pembagian kasta-kasta. Yang ketiga, faktor kekuasaan yang lebih tinggi. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah kekuasaan dari raja-raja, kepala kuria, dan negaria, dan lain-lainnya. Yang keempat, adanya kekuasaan asing, yaitu kekuasaan penjajahan Belanda, di mana orang-orang Belanda dengan alam pikiran baratnya yang individualisme. Hal ini dijelaskan bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. Pembahasan ketujuh, membahas mengenai sumber-sumber hukum adat. Sumber hukum adat yang pertama ada adat istiadat atau sebuah kebiasaan yang merupakan tradisi dari rakyat. Selanjutnya, kebudayaan tradisional rakyat, serta ada ugaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli, serta ada perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ada pepatah adat, jurisprudensi adat, dokumen-dokumen yang ada pada waktu itu yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup, serta ada kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja. Ada juga doktrin tentang hukum adat, serta hasil-hasil penelitian tentang hukum adat dan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Topik pembahasan ke-8 mengenai perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum lainnya. Pada dasarnya ada beberapa sistem hukum. Di antaranya yang pertama yaitu common law atau Anglo-Saxon, adalah sebuah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya.
serta sistem hukum common law ini mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Selanjutnya ada civic law atau disebut dengan Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa daratan dan negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia sendiri, berpegang kepada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Selain itu, sistem peradilan pada sistem hukum civil law yang bersifat inquisitorial, di mana hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Topik pembahasan 9 mengenai macam-macam hukum. Yang pertama, hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia serta negara Asia lainnya, seperti Jepang, India, dan Tiongkok, yang bersumber peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, yang tumbuh kembangnya dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan ini tidak tertulis, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegakan hukum adat adalah pemuka adat sebagai pimpinan yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Hukum agama, sebuah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Selanjutnya yaitu hukum sosialis, sebuah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari Uni Soviet yang dikembangkan sejak tahun 1971. Quigley menggambarkan sistem hukum sosialis sebagai hukum negara-negara yang pemerintahannya secara resmi melihat negara sebagai salah satu sosialis atau bergerak pada kapitalisme ke sosialisme dan yang memegang teguh masyarakat komunistik sebagai sebuah tujuan akhir. Topik pembahasan 10 mengenai perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat. Di hukum adat sendiri, keseluruhan hukum itu tidak tertulis atau disebut dengan unstated law, komunal bersifat religi magis, dan untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik, melainkan secara natural, dan administrasinya juga tidak memerlukan proses yang panjang, melainkan sederhana. Sedangkan hukum barat pada dasarnya hukum yang tertulis keseluruhannya, secara individu atau adanya hukum perorangan dan hukum kebendaan, serta segala sesuatunya harus bersifat logis dan rasional, dan hukum administrasinya atau birokrasinya merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Lanjut, sebab-sebab adanya perbedaan tersebut menurut Sergio 1979, syarat yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat. Pandangan hidup atau jiwa, falsafik atau Volkits, yang berlainan di antara kedua sistem hukum di atas. Dunia barat liberalis dan rasionalitis, dunia timur bersifat kosmis. Tidak adanya perbedaan antara tata dunia lahir dan gaib. Dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di alam ini yang saling bersangkut paut. Pengaruh mempengaruhi. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu hukum adat sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia. Jika hukum adat dilihat dari segi wujudnya, kebudayaan, maka hukum adat termasuk dalam kebudayaan yang berwujud sebagai kompleks dari ide fungsinya untuk mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, hukum adat merupakan aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Apabila kita melakukan studi hukum adat, maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandang hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara pikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Karena kebudayaan, setiap masyarakat mempunyai corak, sifat, serta struktur yang khas,
maka hukum yang berlaku pada masing-masing masyarakat juga mempunyai corak sifat dan struktur masing-masing. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu hukum adat merupakan penjelmaan struktur alam pikiran masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat tersebut. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum itu berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.